Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Safinatun Najah pada video pembelajaran saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kajian komprehensif mengenai 7 aspek krusial dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Materi ini akan memberikan gambaran lengkap mulai dari konsep dasar hingga implementasi praktis serta prospek pengembangan ekonomi syariah ke depan. Mari kita mulai pembahasan dengan pikiran terbuka untuk memahami bagaimana sistem ekonomi syariah dapat memberikan solusi bagi tantangan ekonomi masa kini dan masa depan. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Ekonomi syariah di Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan sejak era 1990-an. Diawali dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama. Hal ini menjadi tonggak sejarah yang membuka jalan bagi perkembangan ekonomi berbasis syariah di tanah air. Perkembangan tersebut semakin pesat setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum lebih kuat bagi perbankan syariah. Momentum ini mendorong bank-bank konvensional untuk membuka unit syariah sehingga akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah semakin luas. Memasuki tahun 2000-an, ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berkembang di sektor perbankan. Industri keuangan non-bank seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan lembaga pembiayaan syariah mulai bermunculan. Hal ini ditandai dengan peluncuran Jakarta Islamic Index atau JII pada tahun 2000. Yang menjadi wadah investasi saham berbasis syariah. Pemerintah Indonesia terus mendukung perkembangan ekonomi syariah melalui berbagai kebijakan strategis. Pembentukan Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS pada tahun 2016 yang kemudian bertransformasi menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS. Pada tahun 2020 menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan ekosistem ekonomi syariah. Sektor industri halal juga mengalami pertumbuhan yang menggembirakan. Berbagai produk halal mulai dari makanan, kosmetik, hingga fashion telah menjadi bagian penting dari ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh terbitnya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal yang semakin memperkuat regulasi industri halal. Pendidikan ekonomi syariah juga berkembang pesat dengan dibukanya program studi ekonomi syariah di berbagai perguruan tinggi. Hal ini berperan penting dalam menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten di bidang ekonomi syariah. Riset dan pengembangan di bidang ekonomi syariah juga semakin intensif dilakukan untuk mendukung inovasi produk dan layanan keuangan syariah. Di sisi teknologi, pengembangan financial technology atau fintech syariah turut memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah. Berbagai platform pembayaran, investasi, dan pembiayaan berbasis syariah telah hadir memanfaatkan teknologi digital untuk menjangkau lebih banyak pengguna. Meski demikian, ekonomi syariah di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti literasi masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, pengembangan infrastruktur, dan harmonisasi regulasi. Namun, dukungan pemerintah dengan potensi pasar yang besar, ekonomi syariah di Indonesia memiliki prospek yang cerah untuk berkembang di masa depan. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia melibatkan aspek penting dalam hal sukuk atau obligasi syariah. Penerbitan sukuk negara pertama kali dilakukan pada tahun 2008 dan sejak saat itu terus mengalami pertumbuhan signifikan. Instrumen keuangan ini menjadi alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur dan proyek-proyek strategis nasional yang sesuai dengan prinsip syariah. Zakat, infak, dan sedekah juga menjadi komponen penting dalam ekonomi syariah di Indonesia. Pengelolaan zakat yang semakin profesional melalui Basnas dan berbagai LAS telah berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Digitalisasi pengumpulan dan penyaluran zakat semakin meningkatkan efisiensi dan jangkauan layanan. Sektor pariwisata halal juga menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan destinasi wisata yang ramah muslim. Didukung dengan keindahan alam dan kekayaan budaya yang dimiliki, berbagai daerah mulai mengembangkan konsep wisata halal untuk menarik wisatawan muslim domestik maupun mancanegara. Perkembangan wakaf produktif menjadi inovasi penting dalam ekonomi syariah di Indonesia. Konsep wakaf tidak lagi terbatas pada aset, tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi berkembang menjadi wakaf uang, wakaf saham,
dan wakaf manfaat yang dapat dikelola secara produktif untuk kesejahteraan umat. Industri keuangan mikro syariah seperti BMT atau Baitul Mal, Wa, Tamwil, dan koperasi syariah berperan penting dalam memberikan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan UMKM. Lembaga-lembaga ini membantu menggerakkan ekonomi di tingkat akar rumput dengan prinsip syariah. Standarisasi dan sertifikasi halal di Indonesia semakin diperkuat dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Lembaga ini bertugas untuk menyelenggarakan sertifikasi halal yang sebelumnya dilakukan oleh LPPOM MUI, menandai era baru dalam tata kelola industri halal nasional. Perkembangan ekonomi syariah juga didukung oleh penelitian dan pengembangan produk keuangan syariah yang inovatif. Berbagai produk seperti asuransi mikro syariah, pembiayaan pertanian syariah, dan instrumen investasi syariah berbasis teknologi blockchain dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pasar yang semakin beragam. Kerjasama internasional dalam pengembangan ekonomi syariah semakin diperkuat melalui berbagai forum seperti Indonesia Islamic Economic Forum and World Islamic Economic Forum. Indonesia juga aktif menjalin kerjasama dengan negara-negara lain dalam pengembangan industri halal dan keuangan syariah. Pengembangan kawasan industri halal juga mulai diinisiasi di berbagai daerah untuk mendukung ekosistem industri halal. Kawasan ini dirancang khusus untuk memfasilitasi produsen produk halal dengan infrastruktur dan sistem yang sesuai dengan standar syariah. Integrasi ekonomi syariah dalam sistem keuangan nasional terus mengalami penguatan melalui berbagai inisiatif strategis. Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK secara aktif mengembangkan kebijakan yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan syariah, termasuk penerapan sistem pembayaran syariah dan pengawasan lembaga keuangan syariah yang lebih efektif. Pengembangan pasar modal syariah di Indonesia ditandai dengan hadirnya berbagai instrumen investasi seperti reksadana syariah, sukuk korporasi, dan saham syariah. Indeks saham syariah seperti Jakarta Islamic Index 70 atau JII 70 dan Indonesia Syariah Stock Index atau ISSI memberikan pilihan investasi yang lebih luas bagi investor yang menginginkan instrumen berbagai keuangan berbasis syariah. Ekonomi pesantren menjadi fenomena menarik dalam perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Banyak pesantren yang mengembangkan usaha berbasis syariah, mulai dari koperasi, minimarket, hingga agroindustri. Hal ini tidak hanya memberikan sumber pendanaan bagi pesantren, tetapi juga menjadi laboratorium praktik ekonomi syariah bagi para santri. Perkembangan insurten syariah mulai menunjukkan tren positif dengan hadirnya berbagai platform asuransi digital berbasis syariah. Inovasi ini memudahkan masyarakat dalam mengakses produk asuransi syariah dengan proses yang lebih sederhana dan efisien. Berbagai produk asuransi mikro syariah juga dikembangkan untuk menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas. Pengembangan sistem perdagangan berbasis syariah juga mulai mendapat perhatian dengan dikembangkannya konsep pasar syariah modern. Pasar ini tidak hanya menjamin kehalalan produk yang diperdagangkan, tetapi juga menerapkan prinsip-prinsip transaksi yang sesuai dengan syariah seperti kejujuran, transparansi, dan larangan spekulasi. Sektor properti syariah juga mengalami perkembangan dengan hadirnya skema pembiayaan properti berbasis syariah dan pengembangan kawasan perumahan syariah. Konsep ini menawarkan alternatif kepemilikan properti yang bebas dari unsur riba dan sesuai dengan prinsip syariah. Ekonomi syariah digital terus berkembang dengan munculnya marketplace khusus, produk halal, dan platform crowdfunding syariah. Platform ini memfasilitasi transaksi jual beli halal dan penggalangan dana untuk proyek-proyek yang sesuai syariah, memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar. Pengembangan desa syariah menjadi model baru dalam implementasi ekonomi syariah di tingkat grassroots. Program ini mengintegrasikan berbagai aspek ekonomi dalam kehidupan masyarakat desa, mulai dari aktivitas produksi, konsumsi, hingga distribusi yang sesuai dengan prinsip syariah. Industri mode syariah atau mode fashion berkembang pesat seiring dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya berbusana yang sesuai syariah. Indonesia bahkan diakui oleh salah satu pusat mode syariah dunia dengan berbagai desainer dan brand lokal yang sukses menembus pasar internasional. Program literasi ekonomi syariah semakin gencar dilakukan melalui berbagai media dan platform digital.
Edukasi ini tidak hanya mencakup aspek keuangan syariah, tetapi juga gaya hidup halal secara menyeluruh, membantu masyarakat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Ekonomi syariah dan konvensional memiliki perbedaan fundamental yang mencakup berbagai aspek. Dalam hal filosofi dasar, ekonomi syariah berlandaskan pada Al-Quran dan hadis, menekankan kesatuan antara aktivitas ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Setiap transaksi harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, gharar atau ketidakpastian yang berlebihan, dan maisir atau spekulasi. Sistem ini memandang uang semata-mata sebagai alat tukar, bukan komoditas yang bisa diperdagangkan. Sebaliknya, ekonomi konvensional didasarkan pada pemikiran sekuler dan rasionalisme ekonomi. Sistem ini memisahkan aktivitas ekonomi dari nilai-nilai spiritual. Fokus pada maksimalisasi keuntungan material, uang dipandang sebagai komoditas yang bisa diperdagangkan dan bunga menjadi instrumen utama dalam transaksi keuangan. Dalam aspek operasional perbankan, bank syariah menggunakan sistem bagi hasil dan berbagai akad yang sesuai dengan syariah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah. Setiap pembiayaan harus terkait dengan aktivitas ekonomi real. Bank konvensional sebaliknya beroperasi dengan sistem bunga tetap tanpa mempertimbangkan apakah nasabah mengalami keuntungan atau kerugian. Aspek kepatuhan dan pengawasan di ekonomi syariah melibatkan Dewan Pengawas Syariah yang memastikan setiap produk dan operasional sesuai dengan prinsip Islam. Proses ini menciptakan lapisan pengawasan tambahan yang tidak ada dalam sistem konvensional. Dalam hal manajemen risiko, ekonomi syariah mengenal konsep berbagi risiko mulai dari akad-akad seperti musyarakah, sementara konvensional menerapkan transfer risiko kepada salah satu pihak. Penerapan prinsip kehati-hatian dalam ekonomi syariah juga lebih ketat karena harus memenuhi aspek kehalalan selain aspek keamanan finansial. Dalam konteks makroekonomi, sistem syariah menunjukkan ketahanan lebih baik terhadap krisis karena adanya kewajiban underlying aset dalam setiap transaksi. Mekanisme screening investasi syariah yang komprehensif memastikan portofolio lebih berkualitas. Sistem risk sharing dalam ekonomi syariah menciptakan hubungan yang seimbang antara model dan entrepreneurship. Dampak sosial ekonomi syariah lebih terukur melalui instrumen seperti zakat dan wakaf yang integrasi dalam sistem keuangan. Perbedaan mendasar juga terlihat dalam treatment terhadap uang, waktu atau time value of money. Ekonomi syariah mengakui nilai waktu uang hanya dalam konteks transaksi real, sementara konvensional menerapkannya dalam semua aspek melalui berbagai bunga. Sistem syariah juga memiliki mekanisme built-in untuk redistribusi kekayaan melalui zakat, infak, dan sedekah. 3. Keuntungan dan kekurangan ekonomi syariah. Ekonomi syariah menawarkan berbagai keuntungan yang signifikan. Pertama, sistem ini lebih adil karena mengedepankan pembagian resiko antara bank dan nasabah. Kedua, lebih stabil karena setiap transaksi harus didukung oleh aset real, mengurangi resiko spekulasi dan gelembung ekonomi. Ketiga, mendorong sektor real karena pembiayaan harus terkait langsung oleh aktivitas produktif. Keempat, sistem zakat dan wakaf membantu pemerataan kesejahteraan sosial. Namun, sistem ini juga menghadapi beberapa kekurangan. Kompleksitas akad dan prosedur dapat menjadi proses transaksi yang lebih lama dan mahal. Standarisasi produk antar institusi dan negara masih menjadi tantangan karena perbedaan interpretasi fikih. Keterbatasan instrumen investasi dibanding konvensional dapat mempengaruhi pilihan nasabah. Biaya operasional yang lebih tinggi karena kebutuhan pengawasan syariah dan SDM yang khusus. Keuntungan tambahan ekonomi syariah termasuk potensi pengembangan ekonomi syariah atau ekonomi kreatif berbasis syariah melalui instrumen sukuk dan wakaf produktif. Model pembiayaan berbasis proyek memungkinkan pembiayaan infrastruktur jangka panjang yang lebih berkelanjutan. Kekurangan lainnya yaitu termasuk tantangan dalam valuasi aset syariah yang kompleks, keterbatasan pasar sekunder untuk instrumen keuangan syariah, dan kesulitan dalam menstandarisasi produk derivatif yang sesuai syariah. Keuntungan tambahan termasuk potensi pengembangan social finance melalui integrasi zakat, wakaf, dan sukuk sosial. Model pembiayaan syariah lebih cocok untuk ekonomi syariah berbasis
proyek dan pembangunan infrastruktur. Sistem bagi hasil mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik dalam pengelolaan usaha. Tantangan baru meliputi kebutuhan adaptasi terhadap ekonomi digital, seperti pengembangan cryptocurrency yang sesuai syariah, kompleksitas dalam mengembangkan produk derivatif syariah yang kompetitif dengan konvensional. Isu standarisasi dan harmonisasi regulasi syariah di tingkat global masih menjadi kendala pengembangan pasar. 4. Bisnis di pasar tradisional. Pasar tradisional merepresentasikan model bisnis yang unik dengan karakteristik khas Indonesia. Sistem tawar-menawar menciptakan mekanisme penentuan harga yang dinamis dan personal. Hubungan penjual beli tidak sekedar transaksional, tapi membangun ikatan sosial jangka panjang. Praktik bisnis di sini seringkali menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah secara alamiah, seperti kejujuran dalam timbangan dan transparansi kualitas barang. Pasar tradisional juga berperan vital dalam pemberdayaan ekonomi lokal. Mereka menyerap tenaga kerja informal, menjadi outlet bagi produk UMKM, dan membantu stabilisasi harga bahan pokok. Sistem distribusi yang melibatkan banyak pelaku usaha kecil menciptakan rantai nilai yang lebih merata. Pasar tradisional menerapkan sistem kemitraan informal yang unik, seperti konsep keulakan dan titip jual yang mirip dengan konsep murabaha dalam ekonomi syariah. Sistem pembayaran yang fleksibel memungkinkan transaksi dengan cicilan tanpa bunga berdasarkan kepercayaan. Praktik arisan dagang di kalangan pedagang mencerminkan sistem keuangan gotong royong yang sesuai prinsip syariah. Model kemitraan dalam pasar tradisional mencerminkan konsep ukhuwah dalam ekonomi syariah. Sistem pembayaran tunda tanpa bunga atau angsur menunjukkan implementasi natural dalam prinsip qadar hasan. Praktik jual beli dengan sistem titip modal mirip dengan konsep mudharabah dalam perbankan syariah. Pasar tradisional juga menerapkan konsep ta'awun melalui sistem arisan pedagang untuk modal usaha, mekanisme penetapan harga yang transparan dan negosiasi langsung mencerminkan prinsip antaradin atau kerelaan dalam transaksi syariah. 5. Peran lembaga dan industri pendukung pengembangan perbankan syariah. Ekonomi pendukung perbankan syariah melibatkan berbagai lembaga dan industri. Dewan Syariah Nasional atau MUI berperan krusial dalam penerbitan fatwa yang menjadi landasan operasional. Perguruan tinggi berkontribusi dalam pengembangan SDM dan riset. Industri pendukung seperti asuransi syariah, pasar modal syariah, dan fintech syariah menciptakan sinergi yang memperkuat sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Lembaga pemeringkat syariah membuat investor menilai kesesuaian investasi dengan prinsip syariah. Industri halal menjadi mitra strategis dalam menciptakan permintaan akan produk keuangan syariah. Lembaga rating syariah internasional mulai memberikan perhatian khusus pada pasar Indonesia. Pengembangan teknologi blockchain untuk sertifikasi halal dan keuangan syariah membuka peluang baru. Program linkage antara bank syariah dan BMT memperluas jangkauan pembiayaan syariah ke sektor mikro. Peran lembaga riset dan pengembangan produk syariah semakin penting dalam inovasi produk. Pengembangan ekosistem halal value chain yang terintegrasi menjadi sistem keuangan syariah. Peran teknologi dalam sertifikasi dan tracking produk halal, pengembangan platform digital untuk trading sukuk retail dan produk investasi syariah, kolaborasi dengan fintech untuk memperluas akses ke pembiayaan mikrousaha. Lembaga pendidikan dan training semakin fokus pada pengembangan kompetensi digital dalam keuangan syariah, program sertifikasi internasional untuk profesional syariah, pengembangan standar audit syariah yang lebih komprehensif. 6. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK. Sejak terbentuknya OJK, peran BI mengalami transformasi signifikan. Fokus BI beralih ke kebijakan moneter, stabilitas sistem keuangan, dan pengelolaan sistem pembayaran. Pengawasan mikroprudensial dialihkan ke OJK. Sementara BI mempertahankan pengawasan makroprudensial. BI tetap berperan penting dalam pengembangan perbankan syariah melalui kebijakan moneter syariah. Instrumen seperti SBIS atau Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan PUAS atau Pasar Uang Antar Bank Syariah membantu manajemen likuiditas perbankan syariah. Koordinasi BI OJK menjadi kunci dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
BI mengembangkan framework baru untuk stabilitas sistem keuangan syariah yang terintegrasi dengan sistem konvensional, penerapan teknologi big data dan AI dalam pengawasan sistem keuangan syariah, pengembangan sistem pembayaran lintas negara berbasis prinsip syariah melalui kerjasama dengan bank sentral negara lain, pengembangan framework makroprudensial syariah yang terintegrasi dengan sistem global, inisiatif yang mendorong internasionalisasi rupiah melalui instrumen keuangan syariah, program khusus untuk mendorong inovasi dalam sistem pembayaran syariah, implementasi teknologi AI untuk monitoring kepatuhan syariah, pengembangan sandbox regulatori khusus untuk inovasi keuangan syariah, program penelitian bersama dengan lembaga internasional untuk pengembangan standarisasi syariah global. 7. Inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Bank Indonesia menerapkan berbagai inisiatif strategis. Pengembangan instrumen moneter syariah memberikan alternatif pengelolaan likuiditas bagi bank syariah. Program Blueprint pengembangan perbankan syariah menjadi panduan pengembangan jangka panjang. Digitalisasi sistem pembayaran syariah meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. BI juga mendorong inovasi produk, penguatan infrastruktur, dan peningkatan literasi keuangan syariah. Kerjasama internasional diperkuat untuk mengembangkan standar dan praktik terbaik perbankan syariah global. Pengembangan laboratorium inovasi keuangan syariah untuk mendorong fintech syariah. Program akselerasi untuk startup syariah dalam sistem pembayaran, kerjasama dengan pesantren untuk pengembangan ekonomi syariah berbasis komunitas. Inisiatif Green Sukuk untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Program linkage antara bank syariah dan platform crowdfunding syariah. Pengembangan instrumen manajemen likuiditas syariah berbasis blockchain. Inisiatif untuk mengintegrasikan UMKM dalam ekosistem digital syariah. Program edukasi dan literasi keuangan syariah berbasis teknologi. Pengembangan framework untuk mengukur dampak sosial dari keuangan syariah. Inisiatif untuk mendorong pengembangan sustainable financial syariah. 8. Tantangan dan peluang dalam keuangan perbankan syariah. Tantangan utama mencakup keterbatasan SDM berkualitas, infrastruktur teknologi yang perlu ditingkatkan, dan market share yang masih relatif kecil. Kompetisi dengan bank konvensional yang lebih mapan dan efisien menjadi tantangan berkelanjutan. Harmonisasi regulasi dan standar syariah Indonesia juga perlu dikembangkan. Peluang sangat besar mengingat Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Tren global menuju keuangan berkelanjutan dan ethical finance membuka peluang bagi keuangan syariah. Dukungan pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi semakin kuat. Digitalisasi membuka peluang inovasi produk dan layanan baru. Peluang baru muncul dari integritas ekonomi digital dan keuangan syariah melalui pengembangan platform e-commerce syariah. Potensi pengembangan sukuk wakaf untuk pembiayaan infrastruktur sosial, tantangan dalam menghadapi kompetisi global, dan standarisasi produk syariah internasional. Kebutuhan beradaptasi terhadap teknologi baru seperti AI dan blockchain dalam operasional perbankan syariah. Peluang dalam pengembangan sustainable sukuk untuk proyek ramah lingkungan. Potensi integritasi sistem zakat digital dengan perbankan syariah. Tantangan dalam mengembangkan model kredit scoring yang sesuai prinsip syariah. Kebutuhan untuk mengembangkan produk wealth management syariah yang kompetitif. Tantangan dalam membangun infrastruktur pasar modal syariah yang efisien. Peluang dalam pengembangan insurtech dan healthtech syariah. Kesimpulannya adalah pengembangan ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Transformasi digital, inovasi produk, dan penguatan SDM menjadi prioritas utama. Sinergi antara regulator, praktisi, dan akademisi perlu diperkuat untuk menciptakan ekosistem yang kondusif. Standarisasi praktik syariah, meningkatkan efisiensi operasional, dan penguatan infrastruktur teknologi yang meningkatkan daya saing. Edukasi dan sosialisasi berkelanjutan diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Dengan populasi muslim terbesar dan dukungan regulasi yang kuat, Indonesia berpotensi menjadi pusat keuangan syariah global. Prospek jangka panjang sangat menjanjikan seiring dengan pertumbuhan kesadaran masyarakat yang akan keuangan syariah dan tren global menuju sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan.
Keberhasilan pengembangan sistem ini akan berkontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi nasional dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ESG atau Environmental, Social, and Governance global membuka peluang bagi keuangan syariah untuk memposisikan diri sebagai alternatif investasi yang berkelanjutan. Tantangan dalam pengembangan talent pool yang memahami baik aspek syariah maupun teknologi modern. Kebutuhan untuk mengembangkan model bisnis yang lebih inklusif dan adaptif terhadap perubahan preferensi konsumen milenial. Integritas pasar keuangan syariah regional atau ASEAN membuka peluang ekspansi dan kolaborasi baru. Pengembangan produk investasi syariah untuk segmen pasar khusus seperti haji dan umrah. Tantangan dalam menyelaraskan regulasi syariah antar bank, antar negara untuk memfasilitasi transaksi lintas batas. Kebutuhan inovasi dalam produk pembiayaan untuk UMKM berbasis teknologi. Semua perkembangan ini menunjukkan bahwa industri keuangan syariah terus berevolusi mengikuti tuntutan zaman sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasarnya. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang akan menentukan posisi Indonesia pada peta keuangan syariah global. Demikianlah pembahasan mengenai berbagai aspek ekonomi dan keuangan syariah yang telah kita kaji bersama. Semoga pembahasan ini dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi syariah. Itu saja yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.